Saya mulai menjadi kepala desa di Desa Curacoto ini 2013 akhir. Permasalahan di masyarakat ini sebegitu banyak. Mulai dari persoalan SDM, kemiskinan yang masih 80%, tata kelola pemerintahan yang masih morat-marit. Mulai 2014 kami mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang merupakan penggerak ekonomi di desa. Kita mulai dengan bisnis wisata di Waduk Pitaloka. Namun faktanya dari 14 sampai 15 selalu rugi kita. Akhirnya 2015 kami mendirikan unit bisnis transportasi travel itu. Hasilnya dari travel itu kita buat santun untuk masyarakat miskin yang 200 kepala keluarga tadi itu. Dengan cara langsung diberikan beras setiap bulan. 2016 juga kita dapat limpahan rezeki desa ini, yaitu tanah tandus, ada 16 hektar yang sudah hilang 24 tahun yang lalu. Nggak tahu kenapa gimana ceritanya sudah bukan lagi milik desa. 2017 awal kita ketemu dengan teman di desa sebelah ini, Pak Arsono namanya itu. Kita diskusi banyak hal kaitannya dengan bagaimana menjadikan Bukit Tandus itu menjadi subur. Setelah itu kita ketemu dengan Pak Puguh, alumni dari ITB. Ada persyaratan dua yang ditekan kepada saya itu, 2A istilahnya, harus amanah dan aman. Kalau itu sudah saya kerjakan. Berkat teman-teman alumni dari ITB itu, kita ketemu dengan alumni ITB yang jadi dosen di ITS. Beliau juga yang membantu kami bagaimana mengelola air bawah tanah itu. Setelah itu kita juga ketemu dengan teman-teman Widya Mandala. Lewat teknologi yang diterapkan oleh Widya Mandala, kita dapat PLTS untuk nyedot air. Ada planning ke depan yang merencanakan semuanya teman-teman dari ITB. Alhamdulillah, semuanya tidak bayar. Kami sesen pun tidak bayar. Mereka membantu sungguh-sungguh. Di Januari 2019 itu pertama kali kita buka Bukit Chip ini ke umum. Satu hari 3.000 orang itu pertama kali buka. Begitu besarnya perhatian teman-teman alumni ITB pada Desa Curacoto, konsisten membantu kita bagaimana bukit ini menjadi satu kawasan yang produktif nanti ke depannya. Ke depan, Bukit Chip tidak mungkin hanya sebatas seperti ini terus, tetapi bagaimana sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan. Tentu ini membutuhkan biaya sangat besar. Maka langkah yang paling bijak adalah kita melibatkan pihak ketiga, ya, mungkin investor juga, atau dana pemerintah pusat lah. CIP, CIP, Coto Innovation Park. Apa maksudnya ini? Ya, tentu ini maksudnya adalah bagaimana nanti inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh dunia perguruan tinggi, terminalnya di sini, aplikasinya di tempat ini. Nah, ini sekaligus sarana pembelajaran anak-anak kita yang di Situbondo dan sekitarnya. Nah, itu target kita. Kenapa dinamakan CIP, dengan tidak menghilangkan cotoknya tadi itu. Nah, harapan kami ke depan untuk teman-teman ITB maupun ITB secara institusi ya tentu begitu besar harapan kami. Yang pertama, apa yang sudah dimiliki teman-teman ITB itu, terutama dunia teknologi, coba bisa diterapkan di bukit ini, dialihkan ke sini, ya, sehingga kita juga bisa belajar, sehingga nanti ITB ini lebih bermanfaat di sini. CIP ini harapan bukan hanya harapan warga Desa Curacoto, tetapi harapan seluruh warga Kabupaten Situbondo. Nah, alangkah bagusnya kalau kabupaten atau provinsi ataupun pusat itu mensupport penuh pemerintah desa ini, sehingga ke depan akan lebih baik lagi. Nah, menjadi spirit bagi desa-desa lain. Menurut saya pribadi, saya pertama kali datang ke sini, ke CIP ini, Coto Innovation Park, sangat takjub. Karena apa? CIP ini kan dulunya bukit yang kering, yang tandus gitu, tapi bisa berubah menjadi tempat wisata yang sangat hijau, dan bahkan ada kolamnya juga seperti itu. Ini sangat luar biasa. Dan di sini tuh kita bisa melihat contoh real dari sinergi masyarakat atau perangkat desa dengan alumni ITB, sehingga menghasilkan CIP ini, suatu yang berdampak sangat besar bagi masyarakat sekitar, khususnya Desa Curacoto, Situbondo. Alangkah lebih baik lagi jika hal seperti ini, Coto Innovation Park, lebih ditingkatkan lagi dengan mendatangkan investor, kemudian teman-teman alumni juga bisa berkunjung ke sini. Apa sih potensi lain yang bisa saya bantu untuk tingkatkan lagi?
Dan bahkan hal seperti ini bisa diduplikasi, mungkin di tempat lain, di daerah asalnya, bisa seperti itu. Jadi mari bergabung bersama IAITB untuk memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Ganesha. Idealnya Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung itu memberikan ruang yang luas bagi para milenial dan generasi Z yang mana untuk berkarya ini sangatlah luas. Contohnya di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur ini tersedia 31.000 hektar lahan non produktif seperti tempat ini, yang mana butuh sentuhan anak-anak muda, butuh sentuhan para milenial dan generasi Z, khususnya yang memiliki pengetahuan dan memiliki kapasitas di sisi teknologi maupun di sisi sains untuk mengembangkan daerah seperti ini. Keguyuban yang utama, sehingga energi untuk melakukan inovasi-inovasi di masyarakat itu akan bisa lebih besar, dan segala resource yang dibutuhkan baik jejaring, kapital, kemudian waktu dan energi ini bisa diramu sedemikian rupa sehingga Ikatan Alumni dapat impactful dalam hal mengimplementasikan segala inovasi yang ada. Dan inilah sesuatu yang sangat luar biasa untuk bisa dijahit oleh ketua umum nantinya siapapun itu, dan bisa memberikan manfaat yang luas di masyarakat secara umum. Contohnya salah satunya di Coto Innovation Park ini salah satu karya nyata alumni ITB bahwa inovasi-inovasi yang ada di kampus itu bisa dibumikan, tidak hanya cukup di gedung-gedung maupun di ruang-ruang riset, tetapi juga bisa diimplementasikan di masyarakat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung. Inilah harapan dari kami, Sekretaris Pengurus Daerah Jawa Timur, dan ke depan semoga kolaborasi antar pengurus daerah dan antar segala stakeholder yang ada di Ikatan Alumni dapat dijahit sehingga akan muncul banyak desa-desa yang akan menerapkan teknologi tepat guna yang tentunya bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Salam Ganesha untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Coto adalah satu desa, kondisinya sangat penuh dengan sumber daya yang tidak termanfaatkan, baik sumber daya manusia. Akhirnya waktu itu saya memulai untuk memberi nama Taman Inovasi Coto dan disetujui oleh Pak Kades di sini, sehingga akhirnya namanya menjadi CIP ya, Coto Innovation Park. Inovasi adalah tempat untuk membumikan kreativitas. Jangan berhenti di kreativitas lah, letakkan di sini kreativitasnya untuk menjadi inovasi. Tempat ini adalah tempat yang sebenarnya layak untuk meletakkan teknologi-teknologi nganggur. Dan kami berusaha saat ini menjodohkan pengangguran orang dengan pengangguran tempat, dengan pengangguran teknologi, dalam tanda kutip saya sebut pengangguran, teknologi yang bagus tapi berhenti di lab, di kampus, untuk apa? Dan alhamdulillah salah satu contoh kita di sini memulai untuk mengangkat air supaya tandus itu hilang dengan teknologi pompa air tenaga surya. Insya Allah sebentar lagi akan banyak lampu tenaga angin. Tumbuhnya ekonomi masyarakat itu yang sejalan dengan pertumbuhan Taman Inovasi ini. Penganggur-penganggur tadi makin lama makin hilang, tetapi kami masih mengundang satu pengangguran lagi. Kalau ada pengangguran dana yang sedang banyak, silahkan. Di sini ada ratusan hektar lahan nganggur, ada banyak sekali orang yang bekerja walaupun sudah tidak nganggur tapi juga masih punya peluang, dan banyak sekali potensi-potensi pasar yang sedang kosong yang itu bisa kita katakan pengangguran. Jadi saya bisa mengatakan bahwa Coto Innovation Park itu adalah tempat yang dirancang untuk menjodohkan pengangguran-pengangguran.